Di sebuah desa kecil bernama Desa Randujati, yang dikelilingi hutan lebat di kaki Gunung Merbabu, ada sebuah warung tua bernama Warung Bumi Lestari. Warung ini sudah berdiri sejak lebih dari 50 tahun silam, bahkan jauh sebelum banyak orang tahu tentang keberadaan desa itu. Bangunannya sederhana, terbuat dari kayu lapuk dengan atap alang-alang yang mulai usang. Di depannya, sebuah papan nama bertuliskan nama warung itu dengan coretan huruf-huruf besar yang agak pudar, seolah-olah mencoba mengingatkan siapapun yang lewat bahwa tempat ini masih ada. Desa Randujati adalah salah satu desa paling terpencil di lereng Gunung Merbabu. Untuk mencapainya, pengunjung harus melewati jalan setapak sempit yang berliku-liku, ditemani suara serangga malam dan angin dingin yang menyusup di antara pepohonan. Listrik baru masuk ke desa ini beberapa tahun belakangan, tapi hanya bisa dinikmati beberapa jam saja setiap harinya, karena pembangkit listriknya masih menggunakan mesin diesel tua. Warga desa hidup dengan apa adanya, seperti menggantungkan diri pada hasil bumi dan ternak mereka, serta sesekali menjual barang dagangan ke pasar-pasar kecil di kota terdekat seperti Salatiga atau Boyolali. Secara ekonomi, warga desa tidak bisa disebut makmur. Sebagian besar bergantung pada pertanian, seperti menanam sayuran dan merawat ladang padi di lereng bukit. Ada juga yang bekerja sebagai buruh di tambang batu bara liar yang tersebar di hutan sekitarnya. Kehidupan mereka keras dan penuh perjuangan. Meski demikian, masyarakat desa tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang telah turun-temurun. Setiap bulan purnama, misalnya, mereka mengadakan ritual adat untuk memberi penghormatan kepada roh alam dan nenek moyang. Mereka percaya bahwa alam memiliki jiwa, sehingga harus dijaga agar tidak marah. Warung Bumi Lestari adalah salah satu oasis kehidupan di tengah desa yang sunyi. Meski bukan tempat yang megah atau modern, warung ini menjadi pusat pertemuan bagi para penduduk setempat. Para petani, buruh tambang, hingga anak-anak muda yang kadang-kadang datang untuk sekadar minum teh hangat, seringkali berkumpul di sana. Menu yang disajikan pun sederhana, yaitu nasi putih, lauk pauk berupa ikan goreng atau ayam bakar, serta sayur mayur segar yang dipetik dari kebun pemilik warung. Rasa masakannya memang enak, tapi bukan itu yang membuat warung ini begitu populer. Apa yang membuat Warung Bumi Lestari istimewa adalah menu rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir pelanggan setia. Konon, menu ini tidak pernah ditulis di daftar menu resmi. Jika Anda ingin memesannya, Anda harus mengetahui kata sandi tertentu, atau setidaknya mendapatkan izin langsung dari pemilik warung. Tapi kabar yang beredar di kalangan penduduk desa menyebutkan, siapapun yang berani memesan menu rahasia ini akan mendapati dirinya berhadapan dengan hal-hal aneh yang sulit dijelaskan akal sehat. Seorang pemuda bernama Arif adalah salah satu dari sedikit orang yang mendengar cerita tentang menu rahasia tersebut. Dia adalah anak muda yang lahir dan dibesarkan di Desa Randujati, tapi nasibnya tidak sebaik banyak warga lainnya. Ayahnya meninggal dunia ketika dia masih kecil, dan ibunya bekerja keras sebagai pedagang sayur keliling untuk menghidupi keluarga mereka. Arif sendiri bekerja sebagai buruh kasar di tambang batu bara, meski sebenarnya dia benci dengan pekerjaan itu. Penghasilannya pas-pasan, bahkan seringkali tidak cukup untuk membeli bahan makanan sehari-hari. Namun, ada satu mimpi besar dalam hidup Arif, memiliki usaha sendiri. Dia selalu membayangkan bisa membuka warung kecil di pinggir jalan, menjual makanan murah tetapi enak untuk warga desa. Sayangnya, untuk mewujudkan impian itu, dia butuh modal yang besar. Modal yang jelas-jelas tidak dimiliki. Suatu malam, saat Arif sedang duduk sendirian di depan Warung Bumi Lestari, seorang pria tua yang biasanya dikenal sebagai Pak Mukidi, pemilik warung, mendekatinya. Mata Mukidi teduh, tapi ada sesuatu di sorotannya yang membuat Arif merinding. Dengan nada pelan namun penuh teka-teki, dia berkata, "Kamu tampak gelisah, nak. Apakah kamu sedang membutuhkan sesuatu?"
Arif menggeleng ragu-ragu. Tidak, Pak Mukidi. Cuma lagi mikirin masa depan. Mukidi tersenyum tipis. Mungkin aku bisa membantu, katanya, lalu melanjutkan, tapi ada harga yang harus dibayar. Apakah kamu siap? Arif awalnya ragu, tapi rasa penasarannya akhirnya mengalahkan keraguannya. Harga apa, Pak? Tanyanya. Mukidi tidak menjawab langsung. Dia hanya mengambil secari kertas dari sakunya, menuliskan sesuatu, lalu menyerahkannya kepada Arif. Di kertas itu tertulis dua kata, menu rahasia. Jika kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, kata Pak Mukidi dengan suara rendah, cobalah pesan menu ini besok malam. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah melanggar aturan mainnya. Arif mengangguk tanpa sepenuhnya mengerti. Malam itu, dia pulang ke rumah dengan pikiran penuh tanda tanya. Apa sebenarnya yang dimaksud Mukidi? Dan kenapa mendadak merasa ada bayangan hitam yang mengikuti langkahnya? Tapi di balik semua keraguan itu, satu hal pasti, Arif tahu dia harus mencoba. Bagaimanapun caranya, dia harus mengubah nasibnya. Bahkan jika itu berarti bermain dengan api. Halo para sahabat album misteri. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Malam itu, udara di Desa Randujati terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan namun menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk di hutan sekitar. Arif berjalan pelan menuju warung Bumi Lestari, hatinya dipenuhi rasa was-was dan penasaran yang tak terkendali. Di tangannya, dia masih menggenggam kertas kecil itu, yang bertuliskan dua kata misterius, menu rahasia. Saat tiba di depan warung, lampu minyak yang biasanya redup, malam itu tampak menyala lebih terang. Cahayanya berkedip-kedip seperti bernafas, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak-gerak di dinding kayu warung. Tidak ada satupun pengunjung lain di sana, hanya Mukidi yang duduk di belakang meja kasir, dengan wajah tenang namun penuh teka-teki. Ketika Arif masuk, Mukidi menatapnya dengan mata yang tampak lebih dalam daripada biasanya. "Kamu datang?" kata Mukidi pelan, suaranya seperti bergema meski ruangan itu sunyi tanpa suara lain. "Aku sudah menunggumu." Arif mengangguk ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya meraih kertas kecil itu dan meletakkannya di atas meja. "Ini, katamu aku bisa pesan menu rahasia?" tanyanya, suaranya terdengar lebih lirih daripada yang dia inginkan. Mukidi tersenyum tipis lagi. Dia mengambil kertas itu, membacanya sekilas, lalu mengangguk. "Ikut aku," katanya singkat, lalu bangkit dari kursinya, berjalan menuju sebuah pintu kecil di sudut warung. Pintu itu hampir tidak terlihat, karena tertutup tirai kain tebal yang agak kotor. Arif mengikuti langkah Mukidi dengan hati-hati, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Di balik pintu, ada sebuah ruangan sempit yang hanya diterangi lilin-lilin kecil yang tersebar di setiap sudut. Ruangan itu penuh dengan bau rempah-rempah yang sangat kuat, campuran antara jahe, kayu manis, dan sesuatu yang tidak bisa dikenali Arif. Di tengah ruangan, ada sebuah meja bundar kecil dengan dua kursi. Di atas meja, tergeletak sebuah buku tua yang sampulnya sudah lapuk dimakan waktu. "Inilah tempatnya,"
kata Pak Mukidi, suaranya terdengar lebih dalam daripada sebelumnya. Duduklah. Arif menurut, meskipun tubuhnya gemetar sedikit. Dia duduk di salah satu kursi, sementara Mukidi duduk di kursi lainnya. Dengan gerakan lambat, Mukidi membuka buku tua itu. Di dalamnya, tertulis daftar menu yang tidak pernah Arif lihat sebelumnya. Nama-nama makanan itu terdengar asing, bahkan ada beberapa yang ditulis dalam aksara yang tidak dikenalnya. Kamu boleh memilih satu, kata Mukidi, matanya menatap lurus ke mata Arif. Tapi ingat, apapun yang kamu pilih, pembayarannya tidak akan sama dengan uang biasa. Kamu harus siap dengan konsekuensinya. Arif menelan ludah. Jantungnya berdebar keras, tapi rasa penasarannya membuatnya nekat. Dia menunjuk salah satu nama di buku itu, nasi hitam setan. Mukidi tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Pilihan yang bagus, katanya, lalu menutup buku itu dengan bunyi gedebuk yang cukup keras. Tunggu di sini. Akan aku siapkan pesananmu. Beberapa menit kemudian, Mukidi kembali dengan sebuah nampan kayu tua, yang di atasnya terdapat sebuah mangkuk besar. Mangkuk itu berisi nasi hitam yang mengeluarkan asap tipis, disertai aroma yang sangat kuat, campuran antara bumbu rempah dan sesuatu yang mirip bau tanah basah. Di samping mangkuk itu, ada sepiring lauk yang tampak seperti daging panggang, tapi bentuknya sangat aneh, seolah-olah bukan daging biasa. Inilah nasi hitam setan, kata Mukidi, meletakkan nampan itu di atas meja. Makanlah. Tapi ingat, aturan mainnya adalah kamu harus menghabiskannya sampai habis. Arif merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres dengan makanan itu. Namun, entah kenapa, dia merasa sulit untuk menolak. Perlahan-lahan, dia mengambil sendok kayu yang sudah disediakan, dan mulai menyantap nasi itu. Rasanya sangat aneh, pedas, asam, dan manis secara bersamaan, dengan tekstur yang sangat lembut hingga rasanya seperti meleleh di lidah. Namun, setelah beberapa suapan, Arif merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya mulai terasa panas, tapi bukan panas biasa. Ini seperti api yang menjalar di dalam tubuhnya, membuatnya merasa hidup juga seperti terbakar dari dalam. Apa-apa ini? Tanyanya dengan suara serak, menatap Mukidi dengan mata penuh ketakutan. Mukidi hanya tersenyum. Itulah pembayaran pertamamu, katanya pelan. Setelah ini, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar nanti. Sebelum Arif sempat bertanya lebih lanjut, dia mendengar suara-suara aneh dari luar ruangan. Suara itu seperti bisikan, tapi datang dari banyak arah sekaligus. Kemudian, dia melihat bayangan-bayangan hitam mulai muncul di dinding ruangan, bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Siapa mereka? Tanya Arif, suaranya nyaris seperti jeritan. Mereka adalah pemilik sebenarnya dari menu rahasia ini, jawab Mukidi, suaranya terdengar seperti bergema di seluruh ruangan. Dan mulai sekarang, kamu adalah salah satu tamu mereka. Arif ingin berdiri dan lari, tapi tubuhnya terasa seperti terikat pada kursinya. Matanya terus menatap bayangan-bayangan itu, yang semakin lama semakin jelas. Beberapa dari mereka memiliki wajah manusia, tapi sebagian besar hanya berbentuk siluet hitam, dengan mata yang menyala merah. Jangan takut, kata Mukidi dengan nada menenangkan, meskipun senyumnya terlihat lebih mengerikan daripada sebelumnya. Selama kamu mematuhi aturan, kamu aman. Tapi jika kamu melanggar, mereka akan mengambil lebih dari sekadar pembayaran. Arif tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa duduk diam, merasakan panas yang semakin menyengat di tubuhnya, sementara bayangan-bayangan itu terus bergerak di sekitarnya,
seperti menunggu sesuatu. Malam semakin larut, dan ruangan kecil di belakang warung Bumi Lestari itu kini terasa seperti dunia lain. Arif masih duduk di kursinya, tubuhnya gemetar tak terkendali. Panas yang menjalar di dalam tubuhnya perlahan-lahan mulai mereda, tapi digantikan rasa dingin yang menusuk tulang. Matanya tidak bisa lepas dari bayangan-bayangan hitam yang bergerak-gerak di dinding, seolah mereka hidup dan bernapas. Mukidi yang masih duduk di seberang meja, tampak tenang, terlalu tenang. Dia menatap Arif dengan sorot mata yang sulit dibaca, seperti orang tua yang sedang mengamati anak kecil yang baru saja melakukan kesalahan besar. "Bagaimana rasanya?" tanya Mukidi akhirnya, suaranya pelan namun penuh tekanan. Arif mencoba membuka mulutnya, tapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan parau. Apa yang terjadi padaku? Siapa mereka?" Mukidi tersenyum tipis, lalu bangkit dari kursinya. Dia berjalan mendekati salah satu lilin kecil yang menyala di sudut ruangan dan meniupnya hingga mati. Cahaya di ruangan itu langsung berkurang drastis, membuat bayangan-bayangan hitam itu semakin jelas dan nyata. Mereka sekarang bukan hanya bergerak di dinding, tapi juga mulai meluncur turun, bergerak menuju meja tempat Arif duduk. "Mereka adalah roh-roh penghuni warung ini," kata Mukidi tanpa memandang Arif. "Setiap kali seseorang memesan menu rahasia, mereka datang untuk mengambil pembayaran." "Pembayaran apa?" tanya Arif, suaranya penuh ketakutan. Dia ingin berdiri dan lari, tapi kakinya terasa seperti terikat pada kursi. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Mukidi menghela napas panjang. "Itu tergantung pada apa yang kamu inginkan. Kamu bilang ingin mengubah nasibmu, kan? Memiliki usaha sendiri, uang, dan kehidupan yang lebih baik?" Arif mengangguk ragu-ragu. "Ya, tapi tidak ada yang gratis di dunia ini," potong Mukidi. Nada suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. "Menu rahasia ini memberimu apa yang kamu inginkan, tapi sebagai gantinya, kamu harus memberikan sesuatu kepada mereka." Bayangan-bayangan itu kini sudah sangat dekat. Salah satu dari mereka berhenti tepat di samping kursi Arif. Ketika dia mencoba melihatnya lebih jelas, wajahnya mendadak muncul di depannya, sebuah wajah manusia yang pucat, dengan mata kosong dan mulut yang terbuka lebar, seolah siap untuk menelan seluruh tubuhnya. "Apa yang mereka minta dariku?" tanya Arif, suaranya nyaris seperti jeritan. Mukidi berjalan mendekat dan berdiri di belakang bayangan itu. "Waktu," katanya singkat. "Mereka mengambil waktu hidupmu. Setiap pesanan menu rahasia akan memperpendek umurmu. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan langsung mati. Efeknya akan datang perlahan-lahan." Arif merasa nafasnya tertahan. Dia ingin menolak, ingin berteriak bahwa dia tidak mau membayar dengan harga seperti itu. Namun, saat melihat ke bawah, dia menyadari ada sesuatu yang aneh pada tangannya. Kulitnya mulai terlihat lebih kusam, seperti kulit orang tua yang sudah renta. Garis-garis keriput muncul di sana, meskipun dia baru berusia 20-an. "Inilah konsekuensinya," kata Mukidi, suaranya terdengar lebih rendah. "Dan kamu sudah memilih untuk membayarnya." Beberapa hari kemudian, Arif mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Setelah malam itu, dia pulang ke rumah dengan tubuh yang terasa lebih ringan, seolah semua beban hidupnya telah hilang. Pekerjaannya di tambang batu bara tiba-tiba menjadi lebih mudah, bahkan bosnya memberinya bonus karena produktivitasnya meningkat secara drastis. Uang pun mulai mengalir deras ke kantongnya, entah dari mana asalnya. Namun, setiap kali dia melihat cermin, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri.
Wajahnya yang dulu segar dan penuh semangat kini tampak seperti wajah seseorang yang sudah berusia 50 tahun lebih tua. Rambutnya mulai memutih, kulitnya kering dan keriput, dan tubuhnya terasa lebih rapuh dari biasanya. Tapi yang lebih menyeramkan adalah hal-hal kecil yang mulai terjadi di sekitarnya. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, seperti bisikan atau langkah kaki yang bergerak di sekitar rumahnya. Kadang-kadang, dia melihat bayangan-bayangan hitam yang sama seperti di warung itu, bergerak cepat di sudut matanya. Saat berbalik untuk melihatnya lebih jelas, mereka sudah menghilang. Ibunya yang tinggal bersamanya mulai khawatir. Dia sering melihat Arif berbicara sendiri, atau terbangun tengah malam dengan wajah pucat dan berkeringat dingin. Suatu hari, dia memutuskan untuk bertanya, "Arif, ada apa denganmu akhir-akhir ini?" Tanya ibunya, suaranya penuh kekhawatiran. "Kamu terlihat seperti orang yang sedang sakit." Arif menggeleng, mencoba tersenyum meski tahu senyumnya pasti terlihat palsu. "Tidak apa-apa, Bu. Aku cuma mungkin kecapean." Ibunya tidak percaya sepenuhnya, tapi tidak bisa memaksakan jawaban dari Arif. Yang bisa dilakukan hanyalah mengamati putranya dengan cermat, berharap tidak sedang terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Sementara itu, desas-desus tentang warung Bumi Lestari mulai menyebar lebih luas. Beberapa warga desa mulai curiga, karena ada beberapa orang yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan atau keberuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi kondisi fisik mereka memburuk dengan cepat. Ada yang mengatakan mereka telah bertemu dengan roh di warung itu, sementara yang lain percaya ada ilmu hitam yang terlibat. Suatu sore, Arif memutuskan kembali ke warung itu. Dia tidak tahu apa yang mendorongnya untuk melakukan. Mungkin rasa penasaran, mungkin juga rasa takut yang semakin besar. Saat sampai, warung Bumi Lestari tampak seperti biasa, tapi udara di sekitarnya terasa lebih dingin dan lebih berat. Mukidi menyambutnya dengan senyum yang sama, seperti malam pertama mereka bertemu. "Kamu kembali," katanya, suaranya terdengar seperti bergema meski ruangan itu sunyi. "Ada yang bisa aku bantu?" Arif menatapnya dengan mata penuh amarah dan ketakutan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang akan terjadi padaku? Kenapa kamu biarkan aku memilih tanpa tahu konsekuensinya?" Mukidi tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Karena itulah aturannya. Kamu harus memilih tanpa tahu. Jika kamu tahu, maka menu rahasia ini tidak akan ada artinya." Arif merasa marah, tapi dia juga tahu tidak ada gunanya berdebat dengan pria tua itu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya, "Apakah ada cara untuk menghentikan ini? Untuk mengembalikan waktu yang sudah aku bayarkan?" Mukidi diam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Tidak ada cara untuk menghentikannya. Sekali kamu memilih, kamu tidak bisa kembali." Tapi, dia berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. "Ada satu hal yang bisa kamu lakukan jika kamu benar-benar ingin membebaskan dirimu." "Apa?" tanya Arif cepat-cepat, harapan kecil mulai muncul di hatinya. "Kamu harus membawa seseorang untuk menggantikanmu," kata Mukidi pelan. "Jika kamu berhasil membuat orang lain memesan menu rahasia, maka mereka yang akan membayar harga selanjutnya, dan kamu akan bebas." Arif terdiam. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan kebingungan. Apakah dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu? Mengorbankan orang lain demi kebebasannya? Sebelum sempat menjawab, pintu warung tiba-tiba terbuka. Seorang pria muda masuk. Dia tampak gelisah, mirip seperti Arif beberapa minggu lalu. Di tangannya, dia memegang secari kertas kecil yang tampak sangat familiar.
Melihat pria itu, Mukidi tersenyum lebar. "Ah, tamu baru," katanya, lalu berbalik ke arah Arif. "Sepertinya kamu tidak sendirian lagi." Arif menatap pria itu dengan campuran rasa iba dan rasa bersalah. Apakah ini kesempatannya untuk bebas? Ataukah ini awal dari neraka baru? Pria muda itu duduk di salah satu kursi dekat meja kasir, tampak gelisah dan tidak nyaman. Matanya terus bergerak-gerak memandangi sekeliling warung, seperti mencoba mencari sesuatu, atau mungkin mencoba melarikan diri dari sesuatu. Arif mengamati dengan hati-hati, perasaan bersalah mulai merasuki pikirannya. "Kamu juga ingin memesan menu rahasia?" tanya Mukidi kepada pria itu. Suaranya datar namun penuh teka-teki. Pria itu mengangguk ragu-ragu, lalu menyerahkan kertas kecil yang dipegangnya. Di atasnya tertulis dua kata yang sudah sangat dikenal Arif, menu rahasia. Arif merasakan tubuhnya membeku. Apakah ini kesempatannya untuk bebas? Jika dia bisa membuat pria ini memesan menu rahasia, maka dia akan terbebas dari beban yang selama ini menghantuinya. Tapi, apakah dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu? Mengorbankan orang lain demi dirinya sendiri? Mukidi tersenyum tipis saat melihat ekspresi bimbang di wajah Arif. "Nah, sepertinya kamu punya waktu untuk memikirkannya," katanya pelan, lalu berjalan mendekati pria muda itu. "Ikut aku," lanjutnya, mengulurkan tangan ke arah pintu kecil di sudut warung. Pria itu mengikuti Mukidi tanpa banyak bicara, meskipun langkahnya terlihat gugup. Saat pintu kecil itu tertutup di belakang mereka, Arif duduk sendirian di ruangan utama warung. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Beberapa menit kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pintu kecil itu. Bisikan-bisikan rendah, langkah-langkah kaki yang berderap, dan sesekali terdengar jeritan tertahan. Arif merinding mendengarnya. Dia ingat betul bagaimana rasanya berada di ruangan itu, bertemu dengan bayangan-bayangan hitam, yang haus akan pembayaran dalam bentuk waktu hidup. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Bagaimana jika dia mencoba kabur? Meninggalkan desa ini, meninggalkan warung Bumi Lestari, dan melupakan semua kejadian ini? Namun, sebelum sempat bangkit dari kursinya, pintu kecil itu terbuka lagi. Mukidi keluar lebih dulu, diikuti pria muda itu yang tampak pucat pasi dan gemetar hebat. "Selesai," kata Mukidi singkat, lalu kembali ke meja kasirnya tanpa berkata apa-apa lagi. Pria muda itu duduk di kursi yang sama, matanya kosong dan tangannya gemetar. Arif bisa melihat kulit pemuda itu mulai terlihat lebih tua dari usianya, persis seperti yang terjadi padanya beberapa minggu lalu. Dia tahu pria itu baru saja membayar harga pertamanya. Melihat pemandangan itu, Arif merasa hatinya semakin terkoyak. Dia tahu pria ini sekarang sedang berada di posisi yang sama dengannya, terperangkap dalam kontrak tak terlihat dengan roh-roh penghuni warung. Dan yang lebih buruk, dia tahu memiliki kekuatan untuk mencegah hal ini terjadi. Tapi dia tidak melakukannya. Malam itu, Arif pulang ke rumah dengan perasaan yang lebih berat daripada biasanya. Tubuhnya memang masih terasa lemah dan tua, tapi ada rasa lega yang aneh menyelimuti hatinya. Dia tahu seseorang telah mengambil alih beban yang seharusnya dia tanggung. Namun, rasa bersalah itu terus menghantuinya, bahkan sampai dia terbaring di tempat tidur. Di tengah malam, saat nyaris tertidur, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini, mereka lebih jelas dan lebih keras. Suara bisikan itu terdengar seperti panggilan, seperti seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Arif membuka matanya dengan susah payah, hanya untuk melihat bayangan-bayangan hitam itu berkerumun di sudut kamarnya. "Mereka belum selesai denganmu," kata salah satu dari mereka,
suaranya serak dan dingin. Kamu masih punya hutang. Arif duduk tegak, tubuhnya gemetar hebat. Aku sudah membayar. Protesnya, suaranya terdengar parau. Tidak cukup, jawab bayangan itu dengan nada datar. Kamu harus membawa lebih banyak orang. Atau, orang-orang yang kamu cintai akan membayar harga untukmu, tambah bayangan lain, suaranya terdengar seperti geraman. Arif merasa napasnya terhenti. Pikirannya langsung tertuju pada ibunya. Dia tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi pada ibunya. Tapi bagaimana caranya menghentikan semua ini? Keesokan harinya, Arif memutuskan pergi ke hutan di belakang desa. Ada sebuah gua tua yang sering dikunjungi para tetua desa untuk melakukan ritual adat. Dia berharap mungkin ada jawaban di sana, sesuatu yang bisa membantunya mengakhiri semua ini. Saat masuk ke dalam gua, udara di sana terasa lebih dingin dan lebih berat. Di dinding-dinding gua, ada ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan sosok-sosok aneh, makhluk-makhluk yang mirip bayangan-bayangan hitam yang dia lihat di warung. Salah satu ukiran itu menunjukkan seorang pria sedang menyerahkan sesuatu kepada makhluk-makhluk itu dengan wajah penuh ketakutan. Arif mengamati ukiran itu dengan hati-hati, mencoba memahami artinya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika berbalik, dia melihat seorang pria tua berdiri di sana, mengenakan pakaian tradisional yang sering digunakan oleh para dukun desa. Kamu sedang mencari jawabannya? Tanya pria tua itu, suaranya parau namun penuh otoritas. Arif mengangguk cepat-cepat. Benar, Pak. Saya terlibat dalam sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Saya butuh bantuan. Pria tua itu tersenyum tipis. Aku tahu tentang warung Bumi Lestari. Aku juga tahu tentang menu rahasia itu. Kamu bukan orang pertama yang datang kepadaku setelah memesannya. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Arif, suaranya penuh harapan. Pria tua itu diam sejenak, lalu berkata pelan, ada satu cara untuk membebaskan dirimu. Tapi harganya sangat besar. Apapun itu, saya siap, kata Arif tanpa ragu. Pria tua itu menghela napas panjang. Kamu harus menghancurkan warung itu. Hancurkan warung Bumi Lestari beserta segala isinya. Dengan begitu, roh-roh itu tidak akan punya tempat untuk tinggal, dan mereka akan lenyap. Arif terdiam. Dia tahu keberanian itu adalah satu-satunya cara. Tapi bagaimana caranya menghancurkan warung yang sudah berdiri selama puluhan tahun? Dan bagaimana reaksi warga desa jika dia melakukannya? Namun, sebelum sempat bertanya lebih lanjut, pria tua itu memberinya sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu. Di dalamnya ada mantra yang bisa membantumu. Gunakan dengan bijak, katanya, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan gua. Malam itu, angin dingin bertiup kencang di desa Randujati. Langit gelap tanpa satupun bintang terlihat, seolah-olah alam pun merasakan ketegangan yang sedang berlangsung. Arif berdiri di depan warung Bumi Lestari dengan kotak kayu kecil yang diberikan pria tua di gua tadi siang. Di dalamnya, ada gulungan kertas kuno yang tertulis mantra-mantra dalam aksara yang tidak bisa dia baca. Namun, entah kenapa, dia merasa mantra itu adalah kunci untuk mengakhiri semua ini. Hatinya dipenuhi oleh perasaan campur aduk, antara rasa takut, rasa bersalah, dan secercah harapan. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia juga sadar, tindakannya akan membawa konsekuensi besar. Warung ini bukan hanya sekadar tempat makan bagi warga desa. Ini adalah bagian dari sejarah mereka, bahkan mungkin simbol kepercayaan mereka pada hal-hal gaib.
Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak bertindak malam ini, bayangan-bayangan hitam itu akan terus mengejarnya, dan mungkin suatu hari nanti, ibunya akan menjadi korban berikutnya. Arif melangkah masuk ke dalam warung dengan hati-hati. Tidak ada satupun pengunjung di sana, meskipun biasanya ada beberapa orang yang datang larut malam. Udara di dalam warung terasa lebih berat daripada biasanya, seperti ada sesuatu yang menghalangi napasnya. Lilin-lilin kecil yang biasa menyala di sudut ruangan kini padam, membuat seluruh ruangan tenggelam dalam kegelapan. Dia mendekati meja kasir, tempat Mukidi biasa duduk. Namun, kali ini tidak ada tanda-tanda keberadaan pria tua itu. Hanya ada sebuah buku tua terbuka di atas meja, dengan halaman-halamannya berisi nama-nama menu rahasia, seperti yang pernah dilihat sebelumnya. Arif mengambil kotak kayu itu dan membukanya lagi. Gulungan kertas kuno di dalamnya mulai bersinar redup, seolah memiliki nyawa sendiri. Dengan tangan gemetar, dia membaca mantra yang tertulis di sana. Suaranya pelan, tapi setiap kata yang diucapkannya terdengar bergema di seluruh ruangan. Api yang membara, api yang membersihkan, hancurkan segala yang terkutuk. Tiba-tiba, lilin-lilin kecil di sudut ruangan menyala dengan sendirinya, tapi cahayanya bukan kuning hangat seperti biasa. Cahayanya berwarna merah menyala, seperti bara api yang hidup. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari dinding-dinding kayu, bergerak cepat menuju Arif. Mereka tampak marah, mata mereka berkilat merah, dan suara bisikan mereka berubah menjadi raungan keras menusuk telinga. "Tidak!" teriak salah satu bayangan itu, suaranya seperti gabungan ribuan suara manusia. "Kamu tidak bisa menghancurkan kami." Arif mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Dia ingin lari, tapi kakinya terasa seperti terikat pada lantai kayu. Matanya terus menatap bayangan-bayangan itu, yang semakin mendekat dengan gerakan cepat. "Jangan biarkan mereka menyentuhmu." Terdengar suara pria tua itu di kepalanya, meskipun dia tidak ada di sana. "Selesaikan mantra itu." Arif menelan ludah, lalu melanjutkan membaca mantra dengan suara lebih keras. "Api yang membara, api yang membersihkan, hancurkan segala yang terkutuk. Lenyaplah." Sesaat setelah kata-kata terakhir diucapkan, api benar-benar muncul dari gulungan kertas itu. Api itu berwarna biru kehijauan, sangat panas namun tidak membakar kulitnya. Api itu meluncur keluar dari kotak kayu, menyebar ke seluruh ruangan dengan kecepatan yang luar biasa. Bayangan-bayangan hitam itu berteriak kesakitan saat api menyentuh mereka. Tubuh mereka mulai meleleh seperti asap yang tersapu angin. Warung Bumi Lestari mulai terbakar. Api biru itu menjalar ke dinding-dinding kayu, ke meja-meja, bahkan ke buku tua yang tergeletak di atas meja kasir. Arif berlari keluar dari warung sebelum api sepenuhnya melahap tempat itu. Saat dia berdiri di luar, dia melihat api itu terus berkobar, menyelimuti seluruh bangunan dalam cahaya biru yang misterius. Pagi harinya, warga desa mulai berkumpul di sekitar lokasi warung. Yang tersisa hanyalah abu-abu dan puing-puing kayu yang hangus. Tidak ada satupun jejak dari warung Bumi Lestari yang pernah ada. Warga desa tampak bingung dan sedih, tapi tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi. Beberapa dari mereka berbisik-bisik tentang kutukan, tapi tidak ada yang berani menyebut nama Arif. Arif sendiri berdiri jauh dari kerumunan, matanya tertuju pada puing-puing itu. Dia merasa lega, tapi juga kosong. Tubuhnya yang sebelumnya terasa lemah dan tua kini kembali normal. Kulitnya kembali segar, rambutnya tidak lagi memutih, dan energinya pulih seperti sedia kala. Namun, di dalam hatinya, dia tahu baru saja melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Warung itu adalah bagian dari desa, dan dia telah menghancurkannya. Beberapa minggu kemudian,
kehidupan di desa Randujati mulai kembali normal. Warga desa tidak lagi membicarakan warung Bumi Lestari, seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Arif sendiri mulai menjalani hidupnya seperti biasa. Dia berhasil membuka warung kecil di pinggir jalan, tepat seperti mimpinya dulu. Warungnya ramai dikunjungi warga desa, dan dia akhirnya dapat membantu ibunya hidup lebih sejahtera. Namun, ada satu hal yang terus menghantuinya. Setiap kali melihat cermin, dia merasa ada sesuatu yang aneh di balik pantulan dirinya. Kadang-kadang, dia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di belakangnya. Namun, saat berbalik, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, saat sedang tidur, dia bermimpi tentang pria tua dari gua itu. Pria tua itu berdiri di hadapannya, tersenyum tipis. "Kamu berhasil," katanya. "Tapi ingat, api yang kamu gunakan tidak sepenuhnya lenyap. Itu masih ada di dalam dirimu." "Apa maksudmu?" tanya Arif, suaranya penuh ketakutan. Pria tua itu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum lagi, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Meskipun warung Bumi Lestari telah hancur, Arif tahu dia tidak sepenuhnya bebas. Ada sesuatu di dalam dirinya yang masih terhubung dengan api biru itu, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah hilang. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menggunakan kekuatan itu lagi, tapi dia juga tahu dunia ini penuh dengan kejutan yang tidak terduga. Apakah api itu akan tetap diam? Atau apakah suatu hari nanti, ia akan bangkit kembali untuk menghancurkan segalanya? Tamat.